Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Kooperatif Berbasis Web pada materi kekongruenan dan kesebangunan untuk siswa SMP kelas 8. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada kedua pembimbing saya, Ibu Asisten Profesor Dr. Nur Izati SPD MSI dan kepada Ibu Asisten Profesor Dr. Anda Linda Rosemary Tambunan SPD MSI serta kepada kedua penguji saya, Bapak Asisten Profesor Febrian SPD MSc dan kepada Ibu Asisten Profesor Reski Ramadona MPD. Baiklah, proposal ini disusun oleh saya sendiri dengan saya Yeni Lestari Sipayung dengan NIM 160384202007. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk kepada materi. Bab 1. Bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk, manfaat penelitian, serta definisi dari operasional. Baiklah, kita masuk pada latar belakang. Seperti yang kita lihat, latar belakang masalah dari suatu penelitian ini adalah yang pertama, pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan di Indonesia merupakan suatu pendidikan yang masih belum secanggih negara-negara lain. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan sikap atau tata laku seseorang, baik itu dalam berkelompok, untuk mendewasakan, baik dalam proses pembelajaran maupun pendidikan. Kemudian ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan suatu media yang dibuat untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang lebih baiknya lagi. Nah, biasanya media pembelajaran ini adalah seorang guru atau pendidik. Masih banyak seorang pendidik di luar sana yang belum menggunakan media pembelajaran yang lebih efektif lagi dalam meningkatkan proses pembelajaran atau meningkatkan proses kecerdasan peserta didik melalui media pembelajaran. Yang ketiga ada teknologi. Seiring berkembangnya teknologi di dunia pendidikan juga dituntut untuk berkembang dengan melalui teknologi-teknologi yang ada. Nah, di sini peneliti berkesempatan serta merasa bahwa pendidikan itu perlu dikembangkan dengan adanya teknologi yang sudah berkembang. Dengan memakai aplikasi-aplikasi yang sudah ada maupun itu yang belum ada atau yang sedang akan diciptakan oleh seseorang. Nah, batasan masalah dari suatu penelitian ini adalah pengembangan yang akan diteliti adalah pengembangan media pembelajaran kooperatif berbasis web pada materi kekongruenan dan kesebangunan untuk kelas 8 semester genap, serta website yang dikembangkan untuk menguji kevalidan, kepraktisan, serta keefektifan suatu produk. Dengan mengangkat rumusan masalah, bagaimanakah pengembangan media pembelajaran kooperatif berbasis web pada materi kekongruenan dan kesebangunan untuk kelas 8 SMP yang valid, praktis, dan efektif dengan tujuan masalah. Untuk mengetahui masalah dari rumusan masalah tadi, yaitu mendeskripsikan pengembangan media pembelajaran kooperatif berbasis web pada materi kekongruenan dan kesebangunan untuk siswa kelas 8 SMP yang valid, praktis, dan efektif bagi peserta didik. Dengan spesifikasi produk, yang pertama, pembelajaran kooperatif disajikan dari komputer atau laptop dan diproyeksikan melalui proyektor yang dikembangkan melalui web. Kemudian yang kedua ada, dalam pembelajaran berbasis web, ini memuat soal-soal teori dari materi kekongruenan dan kesebangunan, khususnya penyajian data yang sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga,
media pembelajaran kooperatif berbasis web dapat dibuka secara online maupun offline. Manfaat penelitian. Bagi peserta didik, memberikan suasana pembelajaran matematika yang baru. Kemudian bagi guru, memberikan masukan dalam penyusunan konsep yang baru. Menambah wawasan peneliti lainnya dalam penyusunan penelitian lainnya maupun dalam memecahkan masalah persoalan. Kemudian ada asumsi dan keterbatasan penelitian. Peserta didik memiliki dan mampu menggunakan smartphone maupun komputer. Kemudian, media pembelajaran. Peserta didik dapat menggunakan media pembelajaran kooperatif berbasis web ini dengan masuk ke laman website dengan link yang diberikan. Kemudian, media pembelajaran kooperatif ini dapat dibuka melalui smartphone, laptop, maupun PC. Selanjutnya, memiliki kapasitas. Nah, di sini peserta didik diharapkan memiliki kapasitas memori pada laptop maupun smartphone atau PC yang memadai. Definisi operasional. Definisi operasional ada media pembelajaran, kemudian ada pembelajaran kooperatif. Media pembelajaran merupakan perantara yang digunakan pendidik dalam pembelajaran yang mengandung maksud-maksud pengajaran sehingga dapat membantu peserta didik untuk lebih memahami materi yang dipelajarinya. Kemudian, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Yang dimaksud di sini, pembelajaran ini digunakan untuk mengetahui bagaimana nantinya siswa akan belajar dengan cara berkelompok melalui web tadi. Kemudian, web. Web merupakan sekumpul halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada pelandan yang sama. Kemudian ada kesebangunan dan kekongruenan. Kesebangunan dan kekongruenan ini merupakan salah satu bagian dari materi ilmu geometri yang akan dimasukkan ke dalam suatu web nanti. Pembelajaran kooperatif dalam web tadi. Kualitas media pembelajaran berbasis web. Yang pertama ada valid. Tepat atau cermatnya suatu produk dinilai dari kualitas dari suatu produk tersebut. Kemudian yang kedua ada praktis. Nah, praktis yang dimaksud apakah seorang pendidik atau peserta didik mendapatkan kemudahan dalam menggunakan suatu web ini. Selanjutnya adalah efektif. Efektif dilihat dari tingkat pencapaian hasil dari nilai suatu peserta didik. Kemudian bab 2. Bab 2 daftar pustaka terdiri dari landasan teori, studi relevan, kemudian ada kerangka berpikir. Kita masuk pada landasan teori. Yang pertama adalah media pembelajaran. Media pembelajaran dalam bentuk web yang di dalamnya memuat petunjuk, materi, ringkasan, dan sederetan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian, pembelajaran kooperatif. Peserta didik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok secara acak dengan menggunakan web yang menemukan konsep materi pembelajaran dengan berdiskusi menggunakan web. Kemudian yang ketiga, web. Nah, dalam web ini, proses pembelajaran yang terjadi, peserta didik diajak untuk menemukan konsep materi pembelajaran dengan media pembelajaran yang telah dirancang dengan web. Kemudian, kesebangunan dan kekongruenan. Kesebangunan dan kekongruenan ini merupakan materi matematika kelas 9 yang terdiri dari 4 subbab. Lalu yang terakhir, penelitian dan pengembangan atau research and development dengan model Bird and Gall, model ADI, dan model 4D. Itu merupakan pengembangan yang diketahui oleh peneliti. Selanjutnya, studi relevan. Dari Seto Marsudi,
tahun 2013 dengan penelitian pengembangan media pembelajaran matematika berbasis edutainment pada materi logika untuk SMP kelas 9. Lalu ada Danang, Setiadi, dan ABD Kohar tahun 2016 dengan penelitian pengembangan media pembelajaran matematika berbasis web pada materi barisan dan deret. Dan yang terakhir, Siti Korimah, Huri Suhendri, dan Arif Rahman Hakim 2018 dengan penelitian pengembangan media pembelajaran matematika siswa SMP berbasis Android. Selanjutnya, kerangka berpikir. Ini merupakan bentuk kerangka berpikir yang telah saya susun. Keadaan awalnya, seiring dengan teknologi yang semakin canggih dan diharapkan peserta didik mampu memanfaatkan teknologi untuk membantu proses pembelajaran. Kemudian, minimnya penggunaan media pembelajaran yang mampu merangsang peserta didik untuk menemukan sendiri konsep penyelesaian permasalahan. Dengan menemukan solusi, pengembangan media pembelajaran berbasis kooperatif berbasis web, model pengembangan ADI, dengan melakukan beberapa tahap. Yang pertama, tahap analisis, tahap desain, kemudian tahap development, kemudian tahap implementation, serta tahap evaluasi. Dengan menghasilkan suatu produk media pembelajaran berbasis web dengan model pembelajaran kooperatif yang valid, praktis, dan efektif. Dengan bab 3, metode penelitian. Tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan pada salah satu sekolah SMP yang ada di Kota Tanjung Pinang, yaitu SMP Negeri 12 Tanjung Pinang, yang beralamat di Jalan W.R. Supratman, nomor 12 km. Media ini dikembangkan atau diujikan pada peserta didik kelas 8. Waktu penelitiannya dilakukan pada tahun ajaran 2019-2020 semester genap. Selanjutnya, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitiannya adalah Research and Development, serta model penelitiannya adalah ADI. Prosedur penelitian. Yang pertama, analisis. Analisis dilakukan pertama adalah analisis awal pembelajaran, kemudian analisis kebutuhan. Setelah dari situ dilakukannya analisis kurikulum, serta analisis karakter peserta didik. Yang kedua adalah desain. Pada tahap desain dilakukan rancangan awal. Setelah itu penyusunan materi. Setelah penyusunan materi dilakukan penyusunan tes. Nah, yang ketiga, tahap development. Produk ini akan dilakukan penilaian oleh para ahli. Setelah itu akan diuji cobakan kepada peserta didik. Keempat, tahap implementation. Pada tahap ini, peneliti akan menyiapkan pendidik, yaitu peneliti sendiri. Kemudian akan menyiapkan peserta didik. Setelah itu akan melakukan evaluasi. Yang kelima, tahap evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini dibutuhkan alat evaluasi, angket untuk melakukan suatu perbaikan. Prosedur penelitian pengembangan media pembelajaran kooperatif berbasis web. Seperti ini gambarnya. Tahap analisis, melakukan revisi jika ada revisi. Setelah analisis, masuk ke tahap desain. Setelah ke tahap desain, jika ada revisi, masuk ke tahap development. Setelah itu, jika ada revisi, ya revisi. Masuk ke tahap implementation. Setelah itu, baru masuk ke tahap evaluasi. Kemudian, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, tes, angket, kemudian dokumentasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif, kualitatif, dan statistika deskriptif. Untuk teknik analisis data deskriptif kualitatif diperoleh dari hasil validasi para ahli yang berupa masukan, saran, dan kritikan
Sedangkan teknik analisis data statistika deskriptif diperoleh dari skor penilaian lembar validasi, angket, respon, dan perolehan nilai oleh peserta didik. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasinya SMP Negeri 12 Tanjung Pinang dengan sampel 25 peserta pendidik kelas 8A dengan instrumen penelitian menggunakan lembar observasi pembelajaran di kelas, kisi-kisi tes, lembar validasi para ahli, lalu angket respon pendidik dan peserta didik. Kemudian ini bentuk uji validasi yang akan saya lakukan. Lalu ini uji praktikalitas, bisa dilihat. Kemudian uji efektivitas. Lalu, ini bentuk rekapitulasi tahap ADI yang akan saya lakukan. Bisa dilihat. Kemudian, jadwal penelitian yang akan saya lakukan. Sekian hasil dari presentasi yang telah saya lakukan. Jika ada penuturan kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.